Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, nih masuk gak ya suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Kak. Ya, oke. Langsung saja ya kita mulai acara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita diberi kesempatan yang sangat luar biasa. Di tengah kondisi pandemi ya, tapi kita tetap harus melanjutkan kehidupan. Buat teman-teman terutama yang lagi galau gitu kan, nanti kuliahnya di tengah kondisi seperti ini harus seperti apa gitu kan. Belum ada bayangan nanti kira-kira kalau kuliah online itu seperti apa ya, pendaftaran dan lain sebagainya gitu. Nah, hari ini Ikatama Jakarta, domisili Jakarta mengadakan sharing bareng, education sharing dengan judul Untold Story of the Most Wishful University in Jakarta. Nah, buat teman-teman yang mau kuliah di Jakarta, nanti bisa sharing nih sama kakak-kakak pemateri kita hari ini. Mungkin nanti kalau nggak cukup di forum ini bisa japri kali ya, untuk lebih leluasa berkomunikasi. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh 10 pembicara kita yang sangat luar biasa, yang tetap meluangkan waktunya untuk mau mengisi demi adik-adik semua yang mau melanjutkan kuliah meskipun di tengah kondisi pandemi saat ini gitu. Nah, oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, sesi pertama ini akan disampaikan oleh Kak Cynthia dan Kak Tasya. Nah, Kak Cynthia dan Kak Tasya boleh mungkin ini ya, raise hand kali ya. Nah, itu. Jadi Kak Cynthia ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran ya, Kak? Ya. Nah, boleh di ini Kak, boleh di apa namanya, di unmute suaranya Kak Cynthia dan Iya, Kak Kak. Tasya. Nah, kemudian untuk Kak Tasya juga dari Fakultas Kedokteran UIN ya. Iya Kak, betul. Nah, oke nih Kak, langsung saja nih kita membahas masuk ke sesi inti. Jadi pertama mau nanya dulu nih, kenapa sih sebenarnya milih jurusan Fakultas Kedokteran gitu ya? Kalau yang aku tahu itu Fakultas Kedokteran itu kan susah untuk digapai, nggak memandang dia universitas ternama ataupun universitas swasta gitu. Yang namanya kedokteran itu setauku memang selalu sulit untuk diraih gitu. Nah, kira-kira kenapa sih milih jurusan ini? Yang pertama saya tanya kepada Kak Cynthia dulu deh. Oke, makasih, Kak. Jadi, alasan aku kenapa milih kedokteran, sebenarnya aku tuh gak mau banget masuk kedokteran. Aku udah mohon-mohon dulu sama orang tua kayak gak mau banget pokoknya masuk kedokteran. Tapi ya, gimana orang tua benar-benar nentang banget. Tapi ya udah akhirnya kita balik lagi kayak ke ridho Allah, ke ridho orang tua gitu. Akhirnya kita ngalah dan akhirnya aku survive sampai tahun ketiga ini di kedokteran. Emang sebelumnya pengennya kemana? Pengennya ngambil teknik geologi. Sangat ini ya. Iya, beda banget, jauh jomplang banget. Iya. Terus kalau Kak Tasya nih, kira-kira kenapa Kak tertarik dengan jurusan kedokteran ini? Kalau aku sendiri pilih jurusan kedokteran itu sebenarnya tuh aku pengennya itu yang masih seputaran biologi dan kesehatan gitu, karena aku tuh nggak suka kayak fisika gitu loh pokoknya. Terus kayak emang gara-gara SMA juga udah IPA kan, aku nggak mau lintas jurusan gitu. Nah akhirnya aku milihnya itu waktu pertama kali SBM itu kedokteran gizi sama kedokteran gigi gitu sih, tapi kayak gitu. Luar biasa sekali ya. Kalau di luar itu justru banyak orang yang menginginkan kedokteran gitu. Tapi kalau Kak Cynthia ini karena dorongan orang tua ya. Semoga kita semua bisa beradaptasi setelah menjalani kehidupan di perkuliahan. Nah, kemudian gimana nih kira-kira persiapan menuju kuliahnya itu untuk menempuh menempuh pendidikan baru di dunia perkuliahan nih, kira-kira Kak Cynthia gimana persiapannya? Persiapan awal-awal gitu Kak, mungkin apa gimana kayak masa-masa maba gitu berarti ya? Iya boleh. Ya jadi pertama kali masuk ke kedokteran tuh
banyak dipersiapin sih, kayak banyak peralatan-peralatan yang harus dibeli sih, terutama kalau misalnya kedokteran kan kita sering praktek gitu kan, praktek kayak buat lab dan lain-lain, itu juga harus dibeli, kayak ya lumayan mengeluarkan lumayan banyak uang ya kan Beli Syah? sendiri ya? Eh, Beli sendiri ya? kalau misalnya beli-beli itu sih minta ke orang tua. Iya, Iya, tapi maksudnya kalau nggak itu dapat fasilitas dari sekolah gitu. Kok sekolah apa? Kampus. iya, misalnya kayak beli stetoskop, beli tensi, itu kayak buat latihan, misalnya buat ujian nanti. Tapi kan kalau tensi sama stetoskop kan bisa buat sampai ke depannya kan, buat bisa kita ntar jadi dokter, kita masih pakai itu. Hmm. Kira-kira berapaan sih Kak harganya kalau alat-alat kedokteran itu mahal ya? Aduh, Kira-kira ada berapa biar kita itu punya bayangan juga nih kan teman-teman baru mau masuk kuliah gitu. Jadi nanti pas masuk kedokteran itu nggak kayak masuk ke lubang yang salah gitu kan. nggak Kita kaget itu gitu ya mengeluarkan Kak banyak ya. duit gitu. Kalau untuk stetoskop sendiri kan banyak merek, tapi yang paling bagus itu mereknya Littmann. Littmann tuh sekitar 1,8, 1,5-an segitu. Kalau untuk Mahal tensi, ya. iya. Kalau untuk tensi yang paling bagus mereknya Rester itu sekitar 2,5 kayak 2 jutaan aja. Terus yang Jadi paling gitu ya wajib harus teman-teman. dipunya tuh atlas anatomi itu harus wajib banget punya, dan Oh itu wajib ya. ya itu lumayan Berapa? banget sih harganya sih. Itu kayak satu paket kayak 3 bundel gitu tebel-tebel, pokoknya 3 jilid itu harganya sekitar 2 jutaan. Wow, itu tadi kalau aku hitung-hitung udah sekitar 5 juta habis ya untuk alat dasar aja ya. Gitu. Iya. Jadi teman-teman yang mau masuk ke kedokteran itu juga selain mungkin apa ya kecerdasan gitu, tapi juga ternyata dibutuhkan duit gitu ya. Emang sekarang apa sih yang nggak butuh duit gitu. Nah kalau Kak Tasya itu gimana nih Kak persiapan mau masuk ke kuliah kedokterannya gitu? Oke, kalau misalkan aku untuk masuk ke kedokteran, pertama kan aku lulusan tahun 2017 dari SMA. Rumahnya agak berisik nih. Nah, kemudian untuk yang 2017 itu aku ikut SBMPTN, aku ikut les di Nurul Fikri, Bimbel Nurul Fikri di Bogor. Sama sisanya belajar mandiri aja sih. Nah, tapi waktu tahun 2017 itu, aku SBMPTN itu, aku keterimanya tuh di Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta. Nah, akhirnya aku menjalani kuliah di situ dulu selama setahun, 2 semester. Dan pas di tahun 2018-nya, aku pengen ikut coba SBM lagi, karena aku masih pengen masuk kedokteran. Nah, tapi di situ aku belajar sendiri aja sih, mandiri gitu di kosan, sambil UAS juga waktu itu di UPN. Terus belajar biasanya kalau aku pakai buku wangsit. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu juga lah ya buku wangsit untuk bayar SBMPTN waktu itu kan, bukan UTBK ya. Terus kok UTBK sih? Iya kan namanya UTBK ya sekarang ya. Nah terus sama kayak buka Zenius gitu-gitu sih paling, sama contoh-contoh soal di internet aja, sama buku-buku bekas Nurul Fikri yang waktu tahun lalu juga masih baca gitu. Ya alhamdulillah sih, tapi waktu yang 2018 akhirnya keterima di kedokteran. Ya alhamdulillah. Kemudian kalau di prodi apa masing-masing universitas dari Kak Cynthia Kak Tasya nih ada apa aja sih kira-kira? Mungkin Kak Cynthia dulu nih. Jadi kalau di Yarsi sendiri itu kan dari awal kan emang ditekenin banget, yaitu dulu namanya Sekolah Tinggi Kedokteran. Jadi Yarsi sendiri ini emang fokusnya tuh ke kedokteran, tapi setelah lambat laun akhirnya berubah nama jadi universitas, di mana universitas itu harus punya fakultas-fakultas lain dan prodi-prodi lainnya. Jadi di sini Yarsi itu punya 6 fakultas. 6 fakultas itu ada hukum, ekonomi, teknologi, teknologi informasi, teknologi informasi, psikologi, kedokteran gigi, sama ada program magisternya. Oke. Jadi banyak ya prodi-prodi yang ada di fakultas. Nah kalau dari Kak Tasya nih, kira-kira ada prodi apa aja Kak? Kalau di UIN Jakarta itu banyak banget ya prodinya sama fakultasnya, dan ini tuh pas yang apa ya, kayak cuma ada di UIN doang gitu loh, banyak jurusannya tuh kayak
Pertama nih aku bacain aja ya, ini banyak banget. Ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan nih, fakultasnya Kak Fatimah nih. Ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Manajemen Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Guru MI atau Madrasah Ibtidaiyah gini. Terus Sejarah dan Kebudayaan Islam, sama Bahasa dan Sastra Inggris. Kemudian ada Fakultas Adab dan Humaniora, ini tuh prodinya ada Bahasa dan Sastra Arab, Bahasa dan Sastra Inggris, Sejarah Peradaban Islam, Tarjamah, sama Ilmu Perpustakaan. Kemudian ada Fakultas Usuluddin. Nah, jurusannya itu ada studi agama-agama, akidah dan filsafat, ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir, sama ilmu tasawuf. Kemudian ada Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, ini tuh jurusannya ada perbandingan mazhab, ada hukum keluarga Islam, hukum tata negara atau siasah, kemudian ada hukum ekonomi syariah, ada ilmu hukum, sama ada hukum pidana Islam. Kemudian ada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Prodinya itu ada Komunikasi dan Penyiaran Islam, ada Bimbingan dan Penyuluhan Islam, ada Manajemen Dakwah, ada Pengembangan Masyarakat Islam, Kesejahteraan Sosial, sama Jurnalistik. Kemudian ada Fakultas Dirosat Islamiyah. Ini jurusannya cuma satu, yaitu jurusan Dirosat Islamiyah. Kemudian ada Fakultas Psikologi, jurusannya juga cuma Psikologi. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ini prodinya ada Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Perbankan Syariah, dan Ekonomi Syariah. Kemudian ada Fakultas Sains dan Teknologi. Ini ada jurusan Teknik Informatika, Agribisnis, Sistem Informasi, Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, sama Teknik Pertambangan. Kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ada jurusan Sosiologi, Ilmu Politik, dan Ilmu Hubungan Internasional. Kemudian ada Fakultas Ilmu Kesehatan, itu ada jurusannya ada Farmasi, Ilmu Keperawatan, sama Kesehatan Masyarakat atau Kesmas. Kemudian yang terakhir itu Fakultas aku, Fakultas Kedokteran, itu jurusannya kalau untuk S1 itu pendidikan kedokteran. Udah sih, itu banyak banget. Untuk lengkapnya mungkin tadi banyak banget ya, bisa lihat aja di website UIN Jakarta. Oke, siap. Nah, mungkin bisa disampaikan nih secara singkat, kira-kira nanti itu gimana sih sistem ujian dan pendaftaran kampus, terutama di kondisi pandemi saat ini, Kak Tasya. Kira-kira gimana? Kalau misalkan di UIN Jakarta sendiri, sebenarnya jalur masuknya itu kan banyak ya. Jadi ada SNMPTN, seperti yang PTN-PTN lain, ada SPAN PTKIN. Jadi kalau SPAN PTKIN itu sama kayak SNM, pakai rapot, tapi ini tuh untuk seluruh universitas yang di bawah Kemenak di Indonesia, kayak UIN, IAIN gitu. Kemudian ada SBMPTN, sama kayak PTN pada umumnya, yang sekarang juga masih mau baru berjalan. Kalau SNMPTN itu kan udah lewat ya. Kemudian ada UMPTKIN. Nah, UMPTKIN ini sama kayak ujian mandiri, tapi ini tuh untuk seluruh perguruan tinggi yang di bawah Kemenak, di bawah Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada SPMB mandiri. Nah, ini tuh yang ujian mandiri khusus di UIN Jakarta aja. Nah, mungkin untuk yang karena ini spesifik UIN Jakarta, aku lebih tekenin jelasinnya di SPMB mandirinya UIN Jakarta. Jadi, untuk masa pandemi ini, sebelum-sebelumnya itu SPMB UIN Jakarta itu kan tes tertulis di tempat ya. Tapi sekarang itu menggunakan tes dengan jalur rapot. Jadi kayak kita buka websitenya, kita daftar mau jurusan apa, dan kita input rapot kita di situ. Nanti diseleksi dari pihak PMB UIN-nya. Gitu sih. Untuk detail agenda jadwal-jadwalnya bisa dilihat di website PMB-nya ya. Nanti kalau misalnya ada yang tanya, aku taruh di chat. Oke deh, siap. Nah, kalau dari Kak Cynthia nih, mungkin bisa disampaikan, Kak, secara singkat gimana sistem ujian dan pendaftaran kampus di tengah kondisi seperti ini? Oke, jadi kan biasanya kalau YARSI, kalau normalnya dia tuh tes CBT langsung di YARSI-nya. Tapi karena kalau pandemi kayak gini, kita cuma nge-scan raport, terus raportnya nanti di-upload di webnya. Jadi cuma seleksi raport. Terus nanti kalau misalnya udah ada hasil pengumumannya, nanti ada di webnya pengumumannya, setelah itu baru tes kesehatan. Nah, tes kesehatannya di sini kayak general check up gitu, pokoknya misalnya ada yang bermasalah nggak di tubuhnya, sama ada tes buta warna juga. Karena kan dokter itu syaratnya nggak boleh buta warna.
Iya benar. Nah, terus kalau misalnya udah selesai tuh tes kesehatannya tuh, nanti ada juga tes psikologinya. Nah, tes psikologi ini khusus buat FK sama FKG yang daftar 2 fakultas tersebut. Terus udah deh, kalau udah semuanya selesai, daftar ulang, dikirim ke web PRC-nya. Oke, terima kasih Kak Tasya dan Kak Cynthia. Oke, sebelum lanjut ke pemateri selanjutnya, ingin menyapa dulu nih peserta yang sudah bergabung. Alhamdulillah sudah ada 33 peserta nih. Sepertinya lumayan juga ya yang berminat untuk melanjutkan kuliah di Jakarta. Ada Kak Askia. Selamat datang Kak Askia. Halo, sudah tersambung dengan Kak Askia. Halo Kak, Iya, nih Kak Askia dari mana nih? dari Bogor, dari rumah Kak. Oh, ini di rumah berarti ya, bukan di kosan? Bukan Kak, lagi masa ujian tuh sekalian pengen dengar teman-teman sharing. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Kita Ya, beralih terima kasih kepada kembali, Kak. Kak Ana. Iya, sama-sama. Kak Ana Putri. Halo Kak Ana Putri. Nuri mana Nuri? Oke, seperti ya belum tersambung dengan Kak Ana Putri. Oh ya, nih sudah on. Oke Kak, boleh di apa namanya videonya diaktifin. Dari mana nih Kak Ana Putri? Dari Bogor, Kak. Wah, dari Bogor. Kok ini semuanya dari Bogor ya? Kuliahnya di mana nih Kak? Udah kuliah atau belum? Belum, masih SMA. Kelas 10. Oh, masih SMA. Oh, nanti punya rencana untuk melanjutkan kuliah di Jakarta ya? Insya Allah. Insya Allah, amin. Kemana nih Kak kira-kira biar kita aminkan nih? Ada 33 orang di sini biar kita aminkan bersama. Universitas Indonesia dong. Masya Allah, jurusan apa? Kedokteran, insya Allah. Masya Allah, mantap, luar biasa. Tuh ada yang mau masuk kedokteran tuh, nanti bisa banyak konsultasi ke Kak Cynthia sama Kak Tasya ya. Oke, terima kasih. Ya, sih. Nah, oke, kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu ada Kak Arifta dan Kak Dinda. Nah, boleh melambaikan tangannya. Oh ya, Kak Dinda. Kemudian Kak Arifta. Mana nih Kak Arifta? Hai, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak, Kak, suaranya? Oh ya, kedengeran. Oke. Nah, Kak Arifta ini jurusannya ini sama dengan saya. Yaitu jurusan biologi UNJ ya, Kak? Dinda itu, Kak. Oh iya, Ding, kebalik. Maaf. Farmasi ya? Oh iya, Iya, mohon Kak. maaf. Iya. Oh iya, Arifta tuh farmasi UP ya? Iya, betul, Kak. Oke, kalau Dinda itu ini, nah baru sama jurusannya kayak saya, biologi UNJ 2019. Ya. Nah, ya benar kan ya Kak Arifta ya? Iya, Kak, betul. Nah, oke, langsung aja nih, kira-kira sekarang di tengah kondisi pandemi seperti ini, gimana sih Kak pendaftaran di farmasi UP? Mungkin bisa dijelaskan dulu ke Kak Arifta. Oh iya, boleh. Jadi di UP itu dia ada 2 sistem, ada versi pendaftaran secara tertulis, juga ada sesi rapot. Nah, karena di pandemi kayak gini kan biasanya kita daftar terus langsung tes di sananya kan. Tapi sekarang enggak, sekarang melakukan lewat online, tesnya juga lewat online. Jadi cara pertamanya tuh daftar dulu, kita buat akun di websitenya, habis itu nanti kita dapat nomor virtual buat pembayarannya. Habis itu setelah kita bayar, nanti kita bakal dapat nomor PIN, kayak PIN akun kita gitu loh, Kak. Jadi nanti pas ada link buat ujiannya, nanti tinggal dimasukin aja nomor PIN pendaftarannya gitu, Kak. Oke, kalau Kak Dinda nih gimana kira-kira pendaftaran di Universitas Negeri Jakarta ya? Ya. Kalau di UNJ sendiri ini khusus jalur mandirinya aja ya. Nah, karena kan kayak biasa tuh SNM, SBM, di situ ada ujian mandiri namanya Penmaba. Penmaba itu ada 2, ada jalur mandiri prestasi sama uji tulis. Jadi
Kalau yang prestasi ini, kalau misalnya dia punya bakat bidang saintek, bidang sosial, sosum, seni, terus ada yang bidang olahraga, bidang hafalan, misalnya punya hafalan Al-Quran, musabaqah Al-Quran, itu bisa lewat mandiri prestasi. Untuk mandiri prestasi biasanya langsung diujikan gitu kan, prestasinya di depan pengujinya. Tapi kalau karena kondisi sekarang, jadi ngirim videonya ke di pendaftaran ini. Kalau untuk ujian tulisnya, gitu. Jadi ngirim video ya? iya. Kalau ujian tulisnya biasanya di tempat di sekitar UNJ kayak gitu. Di sekolah-sekolah atau universitas di sekitar UNJ, ada di Jakarta Timur kan UNJ. Nah, kalau misalnya tahun ini, info terakhir sih masih jalur tulisnya masih di tempat, jadi mungkin tetap ngikutin protokol kesehatan kayak UTBK. Oke, tetap social distancing ya Kak ya. Nah kalau Kak Dinda sendiri nih kira-kira masuk ke biologi UNJ ini melalui jalur apa nih Kak? Kalau aku jalur mandiri tulis. Oh, mandiri tulis. Kalau Kak Arifta? Sebenarnya karena aku takut gak keterima lagi, jadi aku ikut dua-duanya. Jadi lewat rapot iya, lewat tulis juga iya gitu. Jadi keterima di dua-duanya juga. Jadi dua-duanya lewat jalur dua-duanya juga lulus gitu, Kak. Oh, bisa ya dua dengan satu orang yang sama gitu. Berarti emang ini ya udah niat banget pengen masuk ke UP. Iya rezekinya mungkin di sini gitu Kak. Iyanya kok kayak gimana gitu ya? Atau sebelumnya ada keinginan mau masuk kuliah kemana gitu? Iya kalau kuliah pengenan awal mah negeri ya Kak, pengennya sih IPB kan, karena waktu itu kan kondisi wilayahnya emang tinggalnya di Bogor kan. Jadi kepikirannya kalau nggak IPB sebenarnya UI gitu. Terus kemarin juga ikut mandirinya juga beberapa ya emang nggak ikut yang di luar Jawa gitu loh Kak. Jadi emang yang buat daerah Jabodetabek aja gitu. Oke. Nah saya ingin beralih kembali kepada Kak Dinda nih. Kira-kira di universitas itu ada organisasi nggak sih Kak? Atau misalnya nih Kak Dinda suka banget ikut organisasi, baik dari segi organisasi akademik ataupun organisasi syiar Islam gitu. Nah kira-kira kalau Kak Dinda nih ikut organisasinya apa aja nih Kak? Kalau organisasi di UNJ sendiri emang terkenal sama kampus para aktivis, jadi banyak banget organisasi dari mulai yang sesuai sama hobi kita atau yang lebih ke arah pergerakan. Nah kalau di aku sendiri itu ikut BEM, jadi BEM prodi berarti ya, BEM prodi. Terus karena niatnya juga pengen dakwah di sana, jadi masuknya ke Departemen Keislaman di BEM-nya. Terus selain itu juga ada yang namanya lembaga BMI. Jadi BMI itu Back to Muslim Identity juga organisasi dakwah yang gerak di kampus. Biasanya dia ngadain majelis taklim remaja, biasanya ngundang kayak misalnya pembicara-pembicara yang terkenal kayak Hijab Alila gitu-gitu. Atau ngadain diskusi online. Jadi kayaknya kalau BM itu ada nama sosmednya deh Kak ya. IG-nya apa ada. Kak? Kalau nggak salah IG-nya Back to Muslim Identity ya. Baik, teman-teman nih bisa di-follow juga Back to _Muslim Identity untuk IG-nya. Iya. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa ngecek nanti kira-kira dunia pergerakan dakwah itu seperti apa sih. Nah, kalau Kak Dinda sendiri kira-kira gimana pengalaman dakwah di kampusnya gitu. Secara singkat saja, Kak. Kalau di kampus itu baru join sebentar kan. Akhirnya pandemi jadi susah pergerakannya, tapi pengalamannya jadi banyak teman. Terus ada yang menguatkan, memotivasi. Terus ketemu Teh Evi itu senang banget ketemu Teh Evi, bisa ngobrol langsung gitu. Maksudnya kesempatan yang nggak bisa
didapetin kalau nggak ikut organisasi dakwah. Oke. Oke nih, kembali ke Kak Arifta. Kalau Kak Arifta sendiri ikut organisasi di kampus, kira-kira ikut organisasi apa aja, Kak? Aku karena kebetulan jadi sekretaris Komta, jadi kayak sekaligus diarahin masuk BPM gitu loh, Kak. BPM kan Badan Pengawas Mahasiswa ya. Jadi kata kakak kelas aku tuh, kata kating aku tuh ngerasa kayak, udah sekaligus ikut aja gitu kan, mumpung masih baru. Sebenarnya juga takut sih ya, tapi ya udah jadi coba dulu. Jadi sekarang masuk organisasinya di BPM tersebut, sama ada juga aku masuk aktif di Rohis. Jadi di fakultas aku juga ada Rohisnya. Sama, jadi di Rohis tuh ada bawahannya lagi gitu loh, Kak. Namanya FMA, Forum Muslim Angkatan. Jadi bukan dari satu fakultas saja, tapi di setiap angkatan tuh juga punya kayak prokernya tersendiri gitu loh, Kak, untuk yang kami sebagai Muslim gitu. Oke. Nah, jadi begitu ya teman-teman yang mau kuliah di jurusan biologi atau kuliah di Universitas Negeri Jakarta atau farmasi. Nah, bisa menghubungi Kak Arifta atau Kak Dinda, nanti bisa lebih chat secara personal ya. Gitu. Nah, yang mau chatting bisa langsung nih di Japri Kak Cynthia, Kak Tasya, Kak Arifta, dan Kak Dinda. Oke, sebelum melanjutkan ke acara, ingin kembali menyapa peserta nih yang sudah hadir dan sudah bergabung. Ada Kak Vida. Nah, boleh Kak Vida di-unmute dan videonya dinyalakan. Ya, sudah tersambung dengan Kak Vida. Ya, Kak Vida dari mana nih, Kak? Dari Bogor. Dari Bogor lagi. Oke, kayaknya udah 3 orang nih. Nanti selanjutnya semoga beruntung bukan dari Bogor ya. Ya, Kak Vida sekarang masih sekolah ya? Ya, masih kelas 11. Kelas berapa? Kelas 11. Oh, kelas 11. Ingin melanjutkan kuliah di Jakarta nih, Kak? Rencananya gitu. Oh ya, di mana nih? Kira-kira jurusan apa, di universitas apa? Yang sampai saat ini masih merencanakan pengen ke UIN. Terus jurusannya pengennya ngambil kedokteran. Nah, sehati banget tuh tadi kayak Kak Tasya berarti ya. Nah, nanti bisa japri Kak Tasya tuh tanya-tanya lebih dalam. Nah, oke, terima kasih Siap. Kak Vida. Oke, buat teman-teman jangan lupa juga untuk menyiapkan pertanyaannya, karena nanti akan ada sesi diskusi dan bagi penanya juga akan mendapatkan sedikit hadiah, sedikit apa ya? Bukan bingkisan juga, sedikit ya hadiah mungkin ya dari panitia. Nah, oke, selanjutnya kita melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ada Kak Dini dan Kak Nuri. Oke, Kak Dini dan Kak Nuri boleh melambaikan tangannya. Mana nih Kak Dini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, oke. Sudah terhubung ya dengan Kak Dini dan Kak Nuri. Nah, Kak Dini ini merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia. Jurusannya fisika. Wah, ini Universitas Indonesia yang menjadi favoritnya favorit universitas di Jakarta ya. Kemudian ada Kak Nuri juga dari ini universitas yang sangat luar biasa sekali, yang namanya itu penuh sejarah dan mengguncang dunia. Wis. Yaitu ada Kak Nuri dari Sastra Arab dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya, benar ya Kak Nuri? Iya, benar. Oke. Nah, ingin bertanya nih kepada Kak Dini. Oke, Kak Dini sudah terhubung. Halo, ya. Boleh. Ya, videonya. Nah, Kak Dini, boleh nih di-sharing, disampaikan. Gimana sih, Kak, cara daftar di
UI ini, terutama kondisi pandemi seperti ini gitu? Apakah masih membuka pendaftaran atau kira-kira ditunda atau seperti apa nih, Kak? Kalau misalkan ke UI sendiri buka pendaftaran pasti ya, karena setiap tahun pasti nerima mahasiswa baru kan. Cuman kalau di UI sendiri emang dia ada banyak cara daftarnya. Yang kemarin tuh udah ada SNMPTN, ada PPKB juga yang lewat jalur prestasi. Nah, untuk yang sekarang yang lagi buka pendaftaran itu jalur SBMPTN, sama kayak daftar ke universitas negeri lain, sama ada mandiri UI namanya SIMAK. Jadi kalau misalkan di SIMAK itu dia mandiri khusus buat milih ke jurusan-jurusan yang ada di UI. Itu sebenarnya tesnya sekarang online sih. Jadi kalau yang SIMAK UI itu online. Oke, kalau dari Kak Nuri ini kira-kira gimana nih Kak untuk pendaftaran di tengah kondisi pandemi seperti ini? Kalau pendaftarannya bisa langsung masuk ke web pendaftaran UI.ac.id, nanti di situ terserah, jadi ada jalur untuk penerimaan unggulan, jadi bisa langsung kasih rapor, terus ada bisa yang mau lewat tes gitu, jadi tes online sekarang, nanti keluar rinciannya gitu. Oke. Nah, kira-kira dari Kak Nuri ini kira-kira apa ya persiapan menuju menjadi mahasiswa sastra Arab gitu. Kalau sastra Arab itu berarti nanti skripsinya juga pakai bahasa Arab gitu ya? Harusnya kalau luar di biasa kita. Kampus lain iya Kak, tapi kalau di kampus aku sendiri masih belum nerapin buat bahasa Arabnya gitu. Jadi masih sastra, cuman tulisannya masih bahasa Indonesia. Oh, ada perbedaan nggak ya antara jurusan sastra Arab sama bahasa Arab? Oh, apa sama aja? Beda Kak, kalau untuk pendidikan itu lebih fokus kayak ke pengajaran gitu ya, ke bahasa Arabnya. Nah kalau sastra itu lebih ke sastra. Oke, jadi ternyata ada beda karena aku berpikirnya selama ini sama gitu. Nah, kalau kembali kepada Kak Dini nih, kira-kira persiapannya untuk masuk fisika UI itu apa aja, Kak? Sebenarnya kalau masuk ke fisika UI ataupun kampus manapun itu harus belajar ya, karena kan ada tesnya. Emang pertama sih cari tahu dulu tesnya kayak apa, jenis ini soalnya, kalau ada berkas yang harus disiapin apa aja, terus kayak biaya pendaftaran segala macam itu disiapin sih. Tapi emang kalau masuk UI harus disiapin nilai yang percaya diri buat daftar ke UI-nya. Berapa tuh nilainya kira-kira? Kalau misalkan nilainya sendiri bisa dicek, biasanya tuh ada di internet rata-rata tahun lalu UTBK UI itu setiap jurusan berapa minimalnya sama maksimalnya. Itu ada di internet, bisa dicari aja. Tapi ya rata-rata sekitar 500-an kayaknya ya kalau UTBK. Atau 600 ya. Kalau di Kak Nuri itu kira-kira ada biaya pendaftarannya nggak, Kak? Ada Kak, kalau berapa? kemarin sih cuma 150 gitu ya, tapi nggak tahu kalau sekarang udah naik ke 60. Ya masih 150 sih. Kalau ini SPP biaya bulan, atau kalau di kuliahan itu SPP biasa disebut dengan UKT ya. Nah, kira-kira itu berapa per semesternya? Satu semester itu kan 6 bulan ya? Iya. Jadi tuh untuk perangkatan tuh beda Kak. Jadi kalau aku sendiri itu per semester bisa 8 jutaan. Nah, kalau untuk semester angkatan yang ke bawah-bawah lagi, kemarin aku tanya temen aku tuh naik gitu. Jadi perangkatan beda. Naiknya jadi berapa tuh sekarang? Bisa 9 juta mungkin. 9 juta. Wow, mahal ya. Oke, kalau Kak Dini tadi satu semester itu berapa Kak? Oh, jadi kalau misalkan di UI sendiri, ya, kalau misalkan di UI sendiri UKT-nya itu disesuaikan sama kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa. Jadi di UI itu ada kelas-kelasnya.
ada mulai dari 0 rupiah UKT-nya tuh bisa, sampai kalau misalkan jurusan Saintek itu 7,5 per semester, kalau Sosum tuh sekitar 5 juta per semester. Dan itu juga bayarnya bisa dicicil, jadi ada mekanisme pembayaran pencicilan, bisa ngajuin keringanan juga setiap tahun, jadi cukup membantu lah. Dan ada banyak beasiswa juga sih kalau di UI, jadi ya lumayan. Kalau Kak Dini sendiri kena berapa nih Kak satu semesternya? Aku 1 semester 7,5. Oh, mahal juga ya. Tapi rata-rata emang kuliah segitu sih, karena ITB itu kalau nggak salah 12 juta gitu. Jadi emang kuliah emang mahal. Iya, kuliah emang mahal karena hidup di tengah kondisi yang memang tidak mendukung kita untuk kuliah itu gratis atau murah ya. Jadi begitu. Oke, kemudian kalau boleh tahu nih dari Kak Nuri, apa sebenarnya Kak Nuri itu menginginkan kuliah di sastra Arab atau memang karena ya udah nggak ada jalan lain nih selain kuliah di sastra Arab gitu, atau karena memang keinginan sendiri Kak? Sebenarnya dari awal ini keinginan orang tua sih Kak. Jadi dari awal SMA kelas 11 tuh aku tuh udah pengen teknik kimia gitu, pokoknya berhubungan sama kimia. Nah, tapi sampai di ujung pemilihan SNM, SBM gitu, orang tua emang belum ngizinin buat masuk teknik kimia gitu kan. Dan lebih fokus untuk yang jalur jurusan kayak agama atau Arab kayak gitu Kak. Nah, tapi aku nantangin gitu kan. Jadi untuk SNM, SBM, ujian mandiri itu semua aku pilih teknik kimia atau enggak biokimia kayak gitu. Nah, tapi itu dia Kak, jadi ternyata ridho orang tua sama ridho Allah gitu ya, mau kita usahain pilih sesuai keinginan kita. Kalau misalkan ridho orang tua yang nggak ada, ya nggak bisa. Jadi udah akhirnya sastra Arab. Iya, benar banget nih buat teman-teman juga nanti yang baru mau masuk kuliah, itu perlu banget kita menjalin komunikasi dengan orang tua gitu, terutama untuk mendapatkan ridho. Bisa jadi apa yang kita pilih, apa yang diinginkan orang tua itu sangat berbeda gitu. Sama kayak aku pun dulu itu juga pengennya teknik arsitek UI gitu kan, tapi karena memang tidak diridhoi dan ridho orang tua juga memang hanya kalau aku kuliah di UNER, ya udah ternyata keterima aja gitu. Di UNER ada aja jalannya gitu. Jadi harus ada komunikasi antara diri kita dengan orang tua untuk mendapatkan ridho. Jadi nanti kita menjalankan kuliahnya juga enak gitu ya, jadi juga bisa menikmati dengan sastra Arab yang kalau aku tuh kebayang bahasa Arab tuh kayak wow banget gitu deh, karena karena aku berpikirnya semua itu komunikasi, kemudian tugas itu juga akhirnya pakai bahasa Arab kan ya? Iya. Hanya dilatih, jadi kadang-kadang kagok. Padahal sebenarnya bahasa Arab itu adalah bahasa surga ya, jadi seharusnya pun kita juga bisa bahasa Arab gitu. Nah, oke. Terima kasih kepada Kak Dini dan juga Kak Nuri. Oke, kembali ingin menyapa peserta nih, apakah masih menyimak? Kira siapa ya? Ada siapa nih? Najwa Zalfa. Halo Najwa Zalfa. Aduh, susah ya namanya. Halo Kak. Ya, bisa dinyalakan videonya. Ya, Najwa dari mana nih? Dari Jakarta, Kak. Oh ya, oke lah. Melipir sedikit ya ke Jakarta. Kira-kira ingin masuk kuliah jurusan apa nih, Dek? Kalau sekarang sih daftar SBMPTN-nya di Bandung, UPI sama Unpad jurusan bahasa Arab. Tapi nanti kalau emang nggak keterima dua-duanya, pengen di Jakarta. Gitu. Oh, Jakarta jurusan apa? Di UIN bahasa Arab juga. UIN bahasa Arab. Jadi bisa kolaborasi nih nanti komunikasinya antara Kak Nuri dengan Kak Tasya nih. Kak Tasya kayaknya jadi brand ambasadornya UIN aja nih Kak Tasya ya. Kayak peminatnya banyak nih di UIN. Oke, semoga keterima ya, Dek.
Amin. Makasih, Diberikan Kak. yang terbaik nanti. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada Kak Tania dan Kak Fani. Oke, kepada Kak Tania, Kak Fani, bisa di-on-kan videonya? Kak Tania, oh ya. Sudah terhubung dengan Kak Tania. Boleh cek suaranya, Kak? Ya, ya Kak. Ya, oke. Kemudian dari Kak Fani nih, mana Kak Fani? Halo. Ya, wah kok gelap ya? Iya. Tapi wajahnya sangat bercahaya, luar biasa sekali. Nah, kalau Kak Fani ini dari agrobisnis Untirta ya? Iya, agribisnis Untirta. Oke, nah kalau Kak Tania ini dari psikologi Gunadarma. Ya. Nah, psikologi ini di tengah pandemi ini juga sangat dibutuhkan nih, gimana caranya biar kita itu tidak bosen atau tidak menjadi orang gila gitu ya di rumah aja gitu, akhirnya uncontrol gitu. Sampai memposting sesuatu hal yang mungkin tidak perlu diposting gitu. Nah, tapi sebelumnya ingin tanya dulu nih, gimana sih Kak kira-kira jalur masuk di Gundar atau Untirta, terutama kondisi pandemi saat ini? Mungkin bisa Kak Tania terlebih dahulu untuk menyampaikan. Kalau jalur masuk ke Gunadarma, kalau normalnya sebelum ada pandemi ini kan memang ada 3 jalur ya. Yang pertama yang reguler. Reguler itu yang daftar online, terus ujian di kampus, terus ada yang lewat rapot. Kalau rapot itu buat beberapa sekolah yang diundang, biasanya yang sekolah-sekolah daerah gitu. Anak-anak prestasinya kayak ada yang dipromosikan ke Gunadarma gitu. Terus yang ketiga itu yang TO, yang jadi kalau di insan lama tuh biasanya ada TO dari Gunadarma, terus nilainya tuh kalau kita minat kita bisa masukin ke situ, dapat potongan TO dari itu apa Kak? Tryout. Oh, tryout ya. Ya gitu. Cuman karena pandemi ini, kalau dari info yang aku dapat, jadi sekarang cuman ada untuk yang reguler aja. Jadi nanti sistemnya itu online, terus nggak perlu ke kampus. Nanti tinggal akses di webnya langsung sih, di webnya langsung di gunadarma.pendaftaran.ac.id. Itu tuh tinggal di situ sebenarnya udah ada instruksinya juga sih, caranya dari awal sampai akhir. Bener-bener 100% online, jadi nggak ada ujiannya. Ujiannya itu diganti sama masukin nilai dari rapot semester 5, kalau nggak salah. Terus sih. Terus nanti ada login di websitenya, terus nanti daftar ulang, kayak masukin berkas-berkas gitu doang sih. Dan bukanya memang udah dibuka dari sekarang sih. Oke, berarti tetap bisa daftar ke ini ya Kak, ke Gunadarma meskipun kondisi pandemi seperti ini ya. Oke, dari Kak Fani, kira-kira gimana nih Kak untuk jalur masuk kampusnya? Kalau dari Untirta sendiri ya, jalur masuk tuh tetap kayak institusi yang lain, ada dari SNMPTN, ada SBMPTN, sama SSMPTN Indonesia Barat. Jadi itu ujian mandiri tapi sama universitas di Indonesia bagian Barat gitu. Nah, untuk ujian mandiri tersebut sih masih online pendaftarannya. Tapi untuk tesnya, dia masih offline untuk saat ini, informasinya masih tetap offline. Kayak gitu sih. Oke. Terus kalau jurusan di kampus itu kira-kira di Untirta tuh ada apa aja nih Kak, jurusan di kampusnya? Kalau di Untirta ada 7 fakultas, ada Fakultas Hukum, Teknik, Ekonomi dan Bisnis, FKIP, Keguruan Ilmu Pendidikan, Pertanian, FISIP, sama Kedokteran. Oke, kalau dari Kak Tania di Gunadarma nih kayaknya banyak ya kayak jurusannya ya? Iya kalau di Gunadarma sih termasuk yang banyak banget ya jurusannya. Aku mengakui itu. Kalau kayak aku dengar yang lain ada nyebutin jurusan tuh kayak Yarsi, cuman itu terus Untirta 7 fakultas. Gunadarma termasuk yang banyak banget ternyata gitu. Cuman kalau untuk yang unggulannya, yang akreditasnya A itu yang psikologi yang aku masuk. Terus ada sistem informasi,
sistem komputer, manajemen, akuntansi, pokoknya yang ekonomi sama yang kayak IT gitu, dia masuknya akreditas A rata-rata. Terus kayak arsitektur sama sipilnya juga akreditasnya A. Terus untuk tahun ini kalau nggak salah, enggak sih, di tahun kemarin untuk fakultas-fakultas yang baru itu ada agroteknologi, kalau nggak salah agroteknologi sama arsitektur interior, desain interior sama kedokteran gitu, yang baru banget itu sih. Terus kalau untuk komplitnya jurusannya sebenarnya udah komplit di website-nya sih di gunadarma.ac.id, di situ bisa kelihatan semuanya. Oke, nah tapi ada satu hal yang bikin penasaran nih Kak. Kalau dari Kak Tania sendiri itu kenapa sih mau masuk ke jurusan psikologi dan di Gundar? Kalau aku sendiri awalnya itu sebenarnya memang dari dulu kan berkecimpung ke kesehatan kan. Kayak samalah kayak Tasya pengen ke arah situ gitu. Cuman pas lulus itu kebetulan aku nggak tahu kenapa nggak berani masukin kedokteran di universitas-universitas yang kayak UI atau memang nggak mau di luar Jawa gitu ya. Sempat masukin ke UIN sama UPN doang. Cuman ternyata belum rezekinya. Terus ya akhirnya ada tawaran masuk ke Gunadarma yang dari hasil TO itu karena dari list jurusannya itu memang yang bagian kesehatan itu waktu itu cuman ada kebidanan, tapi kebidanan tuh diploma D3 sama psikologi. Akhirnya aku milihnya psikologi gitu sih. Karena mau ke arah kesehatan aja sih sebenarnya. Iya. Oke, terima kasih Kak Tania. Nah, kalau Kak Fani nih kira-kira apa nih Kak alasannya masuk ke Untirta? Kalau alasan sendiri kenapa masuk Untirta ya karena dekat sama rumah sih. Sebenarnya Oh, deket itu banget. alasan. Berapa kilometer nih dari rumah? Cuma 25 menit lah, nggak lama-lama, nggak jauh-jauh. Oh ya, lumayan. Iya. Gitu, jadi cari yang deket ya Kak? Iya. Oke, terima kasih kepada Kak Tania dan Kak Fani atas waktunya. Iya, sama-sama. Kemudian kembali ingin menyapa peserta ya. Semoga mendapatkan yang lebih jauh. Kak Monik nih, Kak Monik sudah terhubung kembali belum ya? Oke, sepertinya belum terhubung. Kalau dari siapa ya kira-kira? Dari Konita nih. Konita boleh di unmute dan videonya di on kan? Halo Kak Konita. Hai Kak. Ya dari mana nih Kak Konita? Bekasi, dari Bekasi. Oh dari Bekasi, alhamdulillah nggak di Jakarta lagi lah ya. Ngerepet sedikit ke Bekasi. Ya kira-kira nih Kak Konita masih SMA atau udah lulus Kak? Udah lulus, baru lulus. Oh alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Kira-kira ini kenapa Kak motivasinya masih mau mengikuti agenda ini? Pengen lihat teman-teman sharing aja. Masya Allah, luar biasa ya Ukti. Oke, terima kasih Kak Konita. Kita masuk ke materi selanjutnya. Yang terakhir, insya Allah setelah pemaparan materi terakhir ini akan dibuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman boleh dipersiapkan pertanyaannya, boleh disampaikan secara langsung, boleh juga di chat mulai dari sekarang di room chat, ditujukan kepada everyone ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada Kak Aca dan Kak Ilmi. Ini masih imut-imut semua nih mukanya. Mana nih Kak Aca dan Kak Ilmi? Kak Farah. Halo Kak. Ya, halo. Nah, Kak Aca ini dari Arsitek Mercubuana. Iya, bener ya Kak Aca? Iya, benar-benar.
Oke, kalau Kak Ilmi ini dari Perencanaan Wilayah dan Kota UT Universitas Terbuka. Iya benar. Oke, kayak main tebak-tebakan ya, bener ya salah gitu ya. Oke, langsung saja nih Kak, kira-kira pengalamannya mungkin bisa diceritakan nih pengalaman milih jurusan dan kampusnya dari Kak Aca. Kenapa sih Kak mau arsitek? Kayak dari SMA tuh mengidam-idamkan arsitek banget gitu. Oke, jadi emang dari SMA itu udah punya niatan pokoknya harus masuk jurusan arsitektur. Terus dulu nih di tengah-tengah ngobrol sama orang tua kan, sama Umi itu. Jadi pernah bilang gini, Umi kalau misalnya kuliah mending di tempat yang dekat apa yang jauh gitu kan. Terus kalau kata Umi, ya yang dekat aja lah gitu. Terus aku bilang, oh ya udah kan yang dekat aja gitu. Itu tuh nggak sadar gitu. Aku bahkan sampai sekarang ngomong tuh aku nggak inget pernah ngomong kayak gitu. Nah, qadarullah mungkin dari situ akhirnya setelah nyoba SNM, SBM, SIMAK UI, UMBPT dan lain sebagainya, itu nggak lulus tuh. Terus ujung-ujungnya masuk kan. Nah, memang kalau dari aku pribadi kan nggak terlalu, bukan nggak peduli sih ya, maksudnya sudut pandangku mau kampusnya di mana aja itu nggak jadi masalah gitu, yang penting jurusannya harus arsitektur gitu sih. Jadi kalau dari SMA pengen. Oke, sampai dulu tuh sempet kayaknya foto tuh sebagai seorang arsitek gitu ya. Alhamdulillahnya terkabul ya Aca. Bahagia banget kayaknya ya. Oh iya dong. Jadi buat teman-teman kadang itu keinginan kita itu terpenuhi, kadang keinginan kita itu tidak terpenuhi, tapi percayalah apapun itu insya Allah yang terbaik buat kita semua gitu. Kemudian kalau dari Kak Ilmi, kira-kira nih kenapa nih Kak mau milih jurusan? Ini senada lah ya dengan arsitek ya? Iya, mungkin beda-beda dikit lah. Iya. Kira-kira kenapa Kak? Kok nggak pilih arsitek sekalian gitu? Ini kayaknya tuh sejenis sipil gitu, bukan nggak sih? Tapi dia lebih banyak teorinya sih daripada prakteknya gitu. Oh. Nah, jadi waktu awal pertama kali milih dari kampusnya maupun dari jurusannya itu sama sekali kayak mendadak banget dan nggak diperkirakan sama sekali gitu bakal masuk situ. Kan karena emang belum rezekinya tahun kemarin buat masuk PTN, akhirnya aku memutuskan buat gap year kan. Jadi mau ikut SBMPTN lagi di tahun ini gitu. Tapi ditawarin sama orang tua buat masuk ke UT, ke Universitas Terbuka, terus akhirnya ya udahlah buat tambah pengalaman gitu kan, buat tambah pengalaman kuliah, akhirnya aku daftar. Nah, pas milih jurusan itu sebenarnya belum nggak tahu kalau misalkan di UT tuh jurusannya apa aja, nggak tahu kalau misalkan ada perencanaan wilayah dan kota gitu. Nah, pas itu emang nyari jurusan, lebih ke nyari apa yang dipelajarin sama jurusannya sih. Jadi aku lebih pengen jurusan yang penggabungan antara IPA sama IPS. Jadi biar ilmunya tuh lebih luas gitu. Terus nggak ngebosenin gitulah, biar banyak yang dipelajarin. Nah, pas aku ngelihat jurusan perencanaan dan kota ini, ternyata dia jurusannya kayak gitu. Jadi penggabungan antara IPA sama IPS. Oke. Kemudian kalau dari pengalaman organisasi nih, saya kembali kepada Kak Aca. Kalau pengalaman organisasinya terutama di bidang syiar Islam atau bahasanya kalau di kampus itu rohis. Nah, mungkin di bidang rohis gitu. Gimana nih Kak Aca pengalaman organisasinya? Jadi mungkin nggak yang wah atau gimana gitu ya, kayak orang-orang di luar sana gitu. Aku hanya rempah-rempah prinsip-prinsip kerupuk. Jadi waktu kuliah itu emang memutuskan gitu, pokoknya harus gabung di salah satu komunitas berbau Islam lah gitu, atau di sana sih sebutnya LDK gitu, lembaga dakwah kampus kan. Nah, walaupun dia bukan dalam bentuk lembaga, tapi lebih ke arah komunitas. Aku pribadi akhirnya nggak bisa terlalu aktif di sana karena kebanyakan teman-teman yang ada di LDK itu mereka dari jurusan manajemen sama akuntansi gitu, yang mungkin dari segi waktu lebih match-nya lebih gampang gitu. Sedangkan aku dari arsitektur sendiri gitu, akhirnya nggak terlalu bisa
join bareng sama mereka. Cuman kalau emang lagi momen-momen tertentu yang aku emang bisa, baru tuh akhirnya bisa join. Paling karena apa ya istilahnya, nggak bisa bareng-bareng sering-sering ketemu sama teman-teman di LDK, akhirnya ya udah nyari temen di satu kelas gitu, emang bisa diajak buat discuss masalah keislaman gitu, atau masalah isu-isu terkini misalnya, karena kan anak mahasiswa kan biasanya terkenal intelek dan lain sebagainya gitu kan, jadi kayak cari orang yang bisa diajak ngobrol bareng, ya udah gitu. Alhamdulillah ketemu satu orang, dan itu sampai akhir kuliah tuh sering ngobrol lah berkaitan dengan masalah keislaman gitu sih. Oke. Nah, jadi buat teman-teman nanti ini juga bisa menjadi gambaran ya, buat teman-teman yang mau masuk ke dunia perkuliahan. Jadi nanti punya bayangan kalau di kampus itu ternyata ada organisasi keislaman, ada organisasi sosial. Nah, kemudian teman-teman harus memutuskan nih, nanti mau lebih disibukkan ke arah apa gitu. Nah, kalau Kak Aca ini sudah memutuskan bahwasannya lebih banyak menghabiskan waktunya di jalan dakwah atau syiar Islam gitu. Sangat luar biasa sekali. Jadi bisa membuat inspirasi bagi kita semua. Nah, kalau dari Kak Ilmi nih, kira-kira Kak Ilmi ini angkatan baru ya, kayak 2018 bukan? 2019. Oh ya, salah kali ini guys. 2019. Oke, kalau 2019 itu berarti masih maba ya, Kak? Kira-kira sudah bisa join ikut organisasi atau mungkin masih magang dulu? Kalau dari UT sendiri, karena emang kampusnya berbasis online, jadi mungkin susah kali ya kalau misalkan ada organisasi atau apa gitu. Buat kumpul-kumpul sama teman sejurusan aja mungkin agak susah gitu, karena kuliahnya, karena beda-beda tempat gitu kan. Tapi kalau aku sendiri mungkin lebih ke nyari di luar kampus sih, kayak aktivitas di luar kampus gitu. Itu juga masih seputaran dakwah, kayak gitu. Oke. Nah, kalau kondisi pandemi seperti ini, kira-kira organisasi di kampus itu jalan nggak ya, Kak? Kak Ilmi deh boleh menjawab. Kalau aku di UT sendiri nggak tahu sih, aku belum pernah dengar ada organisasi. Oh gitu. Kalau Mungkin dari Kak Aca Kak bisa Aca, bantu jawab. Kurang tahu juga ya, soalnya aku udah lama lulus. Oh, udah lama lulus, Masya Allah. Terakhir ngobrol sama anak yang masih di sana, nggak boleh sama sekali ada orang yang datang ke kampus sih. Jadi steril gitu dari mahasiswa di kampus. Jadi mungkin buat pertemuan di kampusnya sih mungkin nggak ada, tapi di luar Kegiatan kali online. Nah ya gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau dari segi pendaftaran nih Kak Aca, di masa pandemi ini kira-kira masih dibuka nggak sih pendaftaran? Masih dibuka kok, bisa teman-teman yang masuk ke Mercubuana bisa cek di mercubuana.hc.id. Nah, di situ ada pendaftaran fee online, nanti ada balasan dari kampusnya, ujiannya segala macamnya, ngikutin aja prosedurnya gitu. Just masuk ke linknya tadi, nanti ada di situ ini pendaftaran. Masih dibuka kok. Oke, ini karena Kak Aca nih ternyata sudah lama lulus ya. Mungkin bisa nih Kak menginspirasi teman-teman buat yang mau masuk kuliah dan juga teman-teman yang sekarang sedang kuliah di kampus, bagaimana sih nanti manajemen waktu antara kuliah, dakwah, kemudian berorganisasi gitu. Aku? Iya dong. Oke. Manajemen waktunya. Sebenarnya kalau aku pribadi juga nggak bagus-bagus banget ya memanage waktunya. Cuman mungkin emang bukan slogan ya, yang sering dibilang orang gitu, anak kuliah tuh biasanya sering begadang apa segala macam, itu emang kayaknya harus dimakan sih, masa pasti bakal ngalamin gitu hal kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari aku pribadi, karena yang juga nggak selalu beres manajemen waktunya gitu, akhirnya kadang misalnya nih kayak lagi mau ujian gitu, ada tuntutan harus nyelesain proyek kan, terus harus misalnya ikutan dakwah juga apa segala macam gitu, ya udah menyiksa diri gitu, kadang sampai nggak tidur sampai paginya gitu, terus atau misalnya biasanya minta kelonggaran waktu apa segala macam, paling gitu sih. Mungkin aku bukan tipe orang yang sangat baik dalam manajemen waktu,
Tapi ya Masya Allah. paling gitu emang akhirnya harus berkorban ngambil jatah waktu yang lebih banyak gitu untuk hal-hal yang semuanya kan sifatnya penting ya. Ya kita kuliah, kita dakwah, semua itu kan hal yang penting buat kita gitu. Jadi emang akhirnya harus korban waktu, tenaga, harta itu ya harus gitu. Iya, harta buat ongkos bensin untuk datang ke kampus, cuma misalnya buat agenda dakwah atau misalnya menyelesaikan amanah gitu ya. Oke, nih sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang ingin disampaikan secara langsung, sudah ada pertanyaan yang masuk melalui privat chat. Mungkin karena malu-malu kali ya sama kita. Ini ada dari Ayah, bentar ya, namanya susah guys. Ayah Hairiah. Kak mau tanya, aku tuh nggak pinter-pinter banget kan, nilai juga minim banget, sama kayak aku deh. Pengen kuliah, bisa masuk gak sih kalau nilainya sering kecil-kecil. Sumpah takut banget, padahal di kelas juga aku kalau pelajaran dimulai jarang kok ngobrol, merhatiin, tapi tetap aja lupa ini itu. Tapi tetap aja ya kita berusaha memperhatikan pelajaran, tapi kok ya kayaknya standarnya ya segini-segini aja nih. Mungkin dari Kak Tasya nih bisa, Kak Tasya dan Kak Cynthia nih bisa menjawab pertanyaan dari Ayah. Siapa dulu nih, Kak? Tasya Boleh awalnya Kak Tasya dulu. Masya Allah. Ya ampun, Masya Allah. Ya, jadi kalau misalkan dari aku sendiri ya, aku juga sama aja sih, maksudnya kayak kalau misalnya belajar di kelas, ya kadang juga banyak nggak ngerti, apalagi dulu tuh kalau waktu aku SMA tuh, kimia tuh kayak sama fisika tuh kayak nggak pernah ngerti gitu. Kok biologi masih mending ya, karena aku kayak emang rada kayak masih minat gitu, dan biologi tuh kayak nggak ada hitung-hitungannya gitu kan. Kimia tuh kan kayak apa nih angka gitu. Pokoknya juga kayak ya gitulah, aku kayak hair mulu kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau misalnya ditanya bisa nggak sih kita kuliah? Kalau menurut aku sih kayak mungkin ini filosofis banget ya. Asal kayak kita ada keinginan, pasti kita tuh bakal bisa gitu. Karena kalau misalnya kita ingin, pasti kan kita juga kayak bakal rela melakukan kayak mempertaruhkan apapun demi mencapai yang kita impikan gitu kan. Misalkan kamu mau kuliah, sebenarnya ini jurusan apa aja gitu kan Kak, nggak spesifik harus kedokteran kan. Ya pokoknya kayak misalnya kamu mau kuliah apa aja, kayak pertama kamu kayak cari dulu tuh info untuk di kuliahan situ tuh, misalkan rata-rata nilai yang tembus ke situ tuh berapa sih, terus kayak misalkan di sana tuh kuliahnya tuh kayak susah nggak sih perkuliahannya, atau kayak kita tuh masih bisa santai atau gimana. Jadi kayak kita mengukur kemampuan diri kita, tapi kita juga tetap memperjuangkan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bisa atau enggak, sebenarnya bisa sih. Misalkan kamu kayak di kelas nilainya sekarang masih kurang bagus nih rapot. Mungkin kalau untuk SNMPTN agak hopeless lah ya, kayaknya nilai saya nggak tembus gitu. Berarti kalau gitu kamu bisa perjuanginnya di UTBK atau misalkan di ujian-ujian mandiri. Kan masih ada waktu tuh untuk UTBK. Misal kamu kelas berapa ya? Misalkan kalau udah kelas 12 ya oke, semangat nih dikit lagi waktunya, mantap kan untuk UTBK. Tapi kalau misalnya kamu masih kelas 11 nih, itu kan masih banyak tuh, masih panjang waktunya. Kamu usahain kayak misalnya di kelas ya perhatiin gurunya, kalau nggak ngerti nggak apa-apa tanya ke temen yang ngerti atau ke gurunya lagi, atau kamu cari-cari di internet, kayak kan sekarang ada kayak Ruang Guru lah, Zenius kayak gitu-gitu kan bisa tuh les gitu. Kalau misalnya kamu udah nanti mau UTBK, kalau dari saran dari aku sih ya, mending ikut bimbel, karena di bimbel itu banyak yang diajarin tapi nggak diajarin di kelas. Kayak misalkan kan kalau kita tuh belajar itu kan bukan cuma materi gini-gini ya, tapi harus ada strateginya gitu loh. Kayak misalkan soal yang jenis ini itu sering muncul dan juga susah. Kalau soal jenis ini itu sering muncul tapi mudah. Kalau soal ini itu sering muncul, jarang muncul tapi sulit gitu. Jadi kita kayak ada prioritas dan strategi belajar gitu. Materi mana duluan yang harus kita kuasai, mana yang kita nggak prioritasin, mana yang kita ini kayak gitu-gitu. Jadi kalau menurut aku kayak gitu sih. Jadi pasti bisa kok kalau kamu ada niat dan kamu mau berikhtiar untuk itu gitu. Oke, jadi kita juga selain belajar itu kita harus mengelompokkan nih mana pertanyaan yang sekiranya mudah, standar, kemudian sulit, dan mana yang sering muncul gitu. Selain dari kemudian ada
niat, karena kalau misalnya niat tuh kayak semua orang ya kayak sudah meniat gitu, tapi kadang niat ini nih yang nggak sejalan, nggak sebanding lurus dengan actionnya gitu. Itu yang kadang menjadi problem mungkin ya, karena mungkin niatnya ingin kemana gitu, tapi actionnya itu kurang mendukung dengan niat yang sudah diniatkan. Gimana ya begitulah ya. Kemudian kalau dari Kak Cynthia nih kira-kira gimana nih Kak? Kalau buat nilai sih, aku juga dulu waktu SMA nggak pintar-pintar banget anaknya, pokoknya standar aja sih. Terus tapi aku beda sama Tasya, kayak berbalik gitu loh sama Tasya. Tasya suka biologi, aku kurang suka biologi dulu waktu SMA. Aku lebih prefer fisika, kayak ngitung-ngitungan secara realistis, logika gitu loh. Nah, terus kalau untuk mempertahankan nilai, ya tadi kayak Tasya bilang persis, kalau misalnya masih kelas 10, coba naikin raportnya. Seenggaknya tuh universitas tuh kalau yang aku tahu ya, kalau biasanya negeri-negeri tuh yang dilihat tuh yang penting nilai kamu tuh naik, walaupun cuma kayak beda koma belakangnya, yang penting naik, jangan sampai ada turun. Pokoknya kayak stabil gitu, nilainya naik terus. Itu biasanya kalau aku tahu. Jadi kalau misalnya masih kelas 10, pertahanin nilainya tuh. Kalau kelas 11, ya udah pokoknya banyak-banyak belajar aja. Nah, tapi kalau buat kelas 12, ya itu matengin yang kayak buat misalnya UTBK ataupun ujian mandiri nanti. Tuh. Ya, sama banyak-banyak berdoa aja sih, itu yang paling penting. Oke, siap. Jadi kalau dalam kaidah amal atau rumus kita berbuat itu ada ikhtiar, ada tawakal juga gitu. Jadi ikhtiar dan tawakal ini harus seimbang gitu. Jangan lupa kemudian ada Allah yang selalu menemani kita gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih mungkin buat Kak Nuri sama Kak Dini ya. Assalamualaikum Kak, mau tanya tentang sastra Arab. Ana pernah dapat info kalau sastra Arab itu nggak mempelajari kaidah bahasa Arab aja, tapi ada bahasa lain, Ibrani dan lain sebagainya. Kalau di UAI, sastra Arabnya itu seperti itu, apa enggak ya Kak? Syukron dari Najwa Zalfa. Oke, boleh dari Kak Nuri dulu untuk menjawab pertanyaannya. Waalaikumsalam Najwa Zalfa. Jadi aku mau jawab, sastra Arab mempelajari bahasa Arab aja sih kalau di UAI. Jadi nggak ada bahasa lain yang masuk kecuali bahasa Amiyah. Jadi kalau bahasa Arab itu kan ada bahasa Arab Fusha sama bahasa Arab Amiyah. Nah, itu dia yang kita pelajari juga. Misalkan Arab kan nggak semuanya sama ya bahasanya. Jadi ada beberapa yang kayak dimiringkan gitu, kayak misalkan bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia kan ada yang sama, ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu kayak gitu. Nah, bahasa Arab itu juga ada kayak gitu. Nah, kita belajar yang kayak gitunya, tapi yang bahasa Arab gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak Nuri. Kemudian ada pertanyaan juga nih dari Kak Aya. Mungkin Kak Dini nih bisa juga menambahkan gimana sih Kak nih kalau misalnya kita itu pengennya kuliahnya itu pokoknya di Bandung gitu, misalnya harus di Bandung, jadi pokoknya gimana pun harus di Bandung. Nah, padahal kita tahu apa yang kita inginkan itu sebenarnya jauh dari target kita, jauh dari kemampuan kita gitu. Nah, kira-kira ini gimana Kak Dini? Aku coba jawab dulu ya kalau misalkan soal kuliah. Mungkin ini bisa dicoba dicari lagi nih sebenarnya alasan kita untuk buat memutuskan untuk kuliah tuh apa sih apa yang kita pelajarin gitu, dan kira-kira itu yang kita bisa tuh apa aja. Jadi nggak cuma sekedar karena pengen doang. Aku dulu juga kayak gitu kan, kayak kayaknya seru deh kalau belajar ini, kayak seru deh kalau belajar ini gitu, kayak banyak banget dulu jurusan yang aku pengen, tapi akhirnya aku coba kayak cari tahu aku bisanya di mana sih gitu, kira-kira yang bisa aku kembangin lagi apa ya gitu. Nah, makanya di situ akhirnya karena aku punya ketertarikan sama fisika, terus waktu itu juga lagi suka belajar fisika, terus karena materinya masih gampang, pas ya lumayan bisa dimengerti, jadi aku kayak yaudah deh daftar coba fisika gitu. Mungkin kamu juga, siapa tadi yang nanya, Aya ya? Iya, Aya.
Iya, mungkin kamu bisa coba dari situ Ayah, kira-kira jurusan yang kamu mau apa, di Bandung ada atau enggak, yang kamu bisa di mana. Jadi nanti pas ngejalanin kuliahnya juga nggak mudah menyerah gitu, karena kuliah tuh cukup panjang dan cukup melelahkan. Pelajarannya tuh kayak berat. Kita dituntut buat bener-bener nyari tahu dan ngerti sendiri, meskipun ada dosen, ada kelas, tapi dosen tuh sukanya ngasih tugas, jadi kita yang harus memahami sendiri. Nah, di situ sih kalau misalkan kita milih pelajarannya karena emang kita suka dan kita penasaran pengen tahu, ada keinginan untuk berkontribusi buat Islam, buat masa depan, itu belajarnya pasti lebih semangat dan nggak mudah ini ya, tumbang sama challenge yang nanti ditemuin kalau di kuliah. Terus kalau misalkan pengennya di Bandung, ya dicari aja, coba. Kalau misalkan aku yakin kok pasti ada jurusan atau kampus yang sesuai sama minat dan kemampuan kamu, karena kuliah tuh banyak. Kuliah tuh nggak cuma di UI, nggak cuma di ITB, nggak cuma di kampus-kampus favorit doang. Kan di sini aja ada banyak, ternyata ada Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Untirta, ada macam-macam deh pokoknya, UIN Jakarta. Jadi kayak banyak, kamu harus cari tahu bahwa ternyata di Indonesia tuh banyak banget kampus yang bisa kamu coba. Semangat ya, Ayah. Iya, oke. Terima kasih Kak Dini. Nah, ingin beralih kepada Kak Arifta dan Kak Dinda nih. Kalau setahu aku nih, dari jurusan, kalau dilihat dari jurusannya ya, biologi sama farmasi itu banyak orang bilang selain dari kedokteran itu beberapa universitas itu susah untuk diraih gitu. Nah, kira-kira mungkin ada tips dari Kak Dinda atau Kak Arifta gimana nih biar kita itu bisa masuk dengan sesuai dengan apa yang kemudian sudah menjadi impian kita, sesuai dengan apa yang itu sudah kita rencanakan, terutama kalau di jurusan farmasi. Ada gimana ya, sebenarnya mah kalau karena aku juga masih baru ya Kak, nggak bisa ngasih tips yang angkatan berapa gede-gede sih, lah. 2019. Oke. Menurut aku sih kalau misalnya intinya sih ikutin dulu, kayak kita tuh lebih kayak apa ya, kemampuan kita tuh lebih di pelajaran apa sih gitu kan. Karena aku mikirnya, oh dulu tuh aku lebih di kimia gitu kan, lebih di hitung-hitungan intinya gitu kan. Terus makanya menurut aku kalau masuk farmasi, oh iya masih sejalan gitu, masih cocok gitu sih Kak, kalau aku mah. Kira-kira persaingannya itu gimana nih Kak, persaingan di dunia farmasi itu sendiri? Persaingannya ketat, soalnya yang daftar tuh nggak dari SMA. Kalau kita kan SMA IPA, jadi kan yang masuk kan ya IPA mah pasti gitu kan. Kalau IPS kayaknya enggak deh. Karena kita IPA, tapi saingannya juga ada yang seangkatan aku yang emang dia anak SMF gitu loh Kak. Jadi sekolah menengah farmasi. Jadi pas di SMA tuh emang udah penjurusan di farmasi kan. Jadi pas masuk ya bersaing juga, tapi sebenarnya gini, karena kita masih semester awal, jadi kita tuh ngebahas ke pelajaran yang masih dasar gitu loh Kak. Jadi kayak 50-50 gitu buat semester awal, anak SMA IPA yang unggul, tapi nanti pas bagian akhir karena lebih fokus ke farmasinya, anak SMF yang lebih unggul gitu. Jadi kita ya emang harus siap-siap bersaing sih Kak gitu. Oke, nah kemudian kalau dari Kak Dinda nih, kita kembali kepada Kak Dinda, sudah terhubung? Ya, oke. Ini gimana nih Kak, kira-kira mungkin tips and triknya bisa masuk jurusan biologi? Karena biologi itu kan banyak laporan ya Kak ya. Setiap hari itu ada pretest, ya kan, ada praktikum gitu. Nah, kira-kira nanti gimana kita itu agar siap masuk ke jurusan biologi dengan menghadapi banyak laporan, banyak ujian setiap hari gitu. Belum lagi agenda dakwah. Sebenarnya aku juga awalnya pengen masuk kesehatan, terus juga udah diterima di farmasi PTS juga. Tapi aku mikir lagi, aku lebih minat di biologi atau di farmasi.
Nah, karena aku nggak terlalu suka hitungan, karena kan farmasi pasti banyak hitung-hitungan. Jadi aku milihnya biologi karena biologi itu lebih mudah dipahami kan teori gitu ya. Nah terus kalau masuk biologi sendiri mau nggak mau kita jadi anak yang rajin gitu, maksudnya apa ngelaprak, apa laporan praktikum, terus harus belajar. Pokoknya nggak biologi doang sih, hampir semua jurusan yang apa ya, kalau emang kita mau serius emang harus sungguh-sungguh di situ, terus jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Oke, terima kasih. Kak Dinda nih ada pertanyaan juga dari Nida. Kak, saya mau tanya, kira-kira tanpa masuk organisasi di kampus, bisa nggak ya untuk berdakwah maksimal seperti di organisasi? Kira-kira bagaimana ya Kak caranya? Nah, mungkin ini Kak Aca bisa menjawab pertanyaannya, dan Kak Ilmi. Siapa dulu nih? Oke, boleh dari Kak Aca dulu. Bisa. Kan kalau kata orang nothing is impossible gitu, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi tanpa masuk organisasi kita bisa, misalnya kan kita masih punya teman di kelas kan, kita sasar, tanda kutip nih ya, kita sasar gitu teman-teman perempuan gitu yang emang mereka apa ya bisa kita ajak ngobrol gitu. Jadi kan kalau kata ya kita belajar gitu, caranya untuk bisa deket sama orang supaya bisa apa istilahnya dakwah bareng atau hijrah bareng gitulah ya, itu kan kita harus kenal dia secara person dulu gitu. Apa ya misalnya sekedar kan kita satu kelas kan, kita bisa ngobrol tugas bareng apa segala macam gitu, terus sambil gitu apa kita ngasih tahu gitu, bukan ngasih tahu sih, kita discuss gitu masalah-masalah keislaman pun juga menurut aku yang emang penting. Karena aku pernah ketemu sama temen di satu kelas tuh, dia pernah bilang gini, jadi dia pernah ketemu waktu SMA, ada temennya yang sering ngingetin dia lah istilahnya kayak gitu, tapi antara omongan dia sama perbuatan dia tuh jauh gitu, akhirnya dia kayak yang apa sih gitu, jadi antipati gitu, jadi nggak mau gitu, malas dengerin seorang itu. Jadi selain kita apa sering ngomong, misalnya ngobrol sama teman-teman di kelas segala macam, kita juga harus bisa nunjukin sikap yang baik tuh kayak gimana gitu. Jadi supaya orang tuh nggak apa ya, nggak nganggep kita apa sih kalau istilah anak zaman sekarang muna gitu mas. Jadi maksudnya antara perbuatan sama sikap tuh lain gitu. Itu tuh yang menurut aku poin penting sih. Jadi kalau emang kita nggak bisa masuk ke organisasi, ya sama teman-teman gitu. Kita misalnya ikutan ala-ala mereka orangnya kayak gimana sih misalnya, terus kita ikutan misalnya nangkringnya cewek-cewek kayak gimana sih gitu. Karena aku juga jarang nangkring sama cewek-cewek, maksudnya perempuan-perempuan zaman sekarang gitu ya, jadi juga nggak tahu, mungkin ya teman-teman yang lebih tahu gitu, temennya sendiri tuh kayak gitu, mungkin gitu sih. Oke. Jadi kita harus mencari lingkungan yang memang sekiranya itu akan membawa pengaruh baik bagi kita, dan kalau bisa justru kita yang memberikan pengaruh baik gitu. Pengaruh baik ini berupa apa? Tentunya dengan kita semakin menyebarkan Islam itu ya Kak. Kemudian kalau dari Kak Ilmi sendiri nih, kira-kira gimana nih Kak? Kalau aku sih karena apa ya, UT juga nggak ada organisasi gitu, setahu aku sampai sekarang aku belum tahu ada organisasi atau komunitas-komunitas gitu, tapi di sisi lain kayak kita sebagai seorang muslim kan kewajibannya berdakwah gitu. Jadi aku nyari kegiatan-kegiatan lain kayak apa sih, sama teman-teman di lingkungan aku yang sama-sama ngaji, kita juga kayak suka bikin acara-acara kajian kayak gitu. Terus aku juga mungkin bisa kayak sama teman-teman aku yang udah kuliah juga gitu, teman-teman SMA, kita bikin akun dakwah gitu. Jadi manfaatkan sosial media buat hal yang lebih bermanfaat kayak gitu. Jadi mungkin itu sih, jadi tanpa organisasi kita bisa juga gitu untuk berdakwah, masih banyak caranya lah. Oke. Juga mengingat ya bahwasannya di Quran Surat Al-Imran ayat 104, teman-teman bisa cek nanti di masing-masing Al-Qur'annya, bahwasannya kita memang harus ada segolongan umat gitu yang memang menyeru kepada kebajikan, yang mencegah kepada yang mungkar. Nah, ini siapa yang bisa menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar,
di tengah kondisi seperti ini tentu adalah kita yang menyadari bahwasannya dakwah Islam itu adalah suatu kewajiban atas masing-masing individu gitu. Jadi kalaupun teman-teman nanti masuk ke kampus, maka tentukanlah langkah nanti teman-teman mau disibukkan kepada arah apa? Lebih sibuk kepada yang sifatnya itu duniawi atau yang memang sibuk untuk meraih kehidupan di akhirat gitu. Nah, kalau memang lebih memutuskan untuk disibukkan ke arah meraih kehidupan di akhirat, maka ya kita harus menjalankan apa itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian terima kasih Kak Aca dan Kak Ilmi. Kemudian saya kembali kepada Kak Tania dan Kak Fani nih. Kalau Untirta sama Gundar itu kan sebenarnya universitas swasta ya Kak ya? Iya. Nah, banyak orang tuh kadang bilang gini, kalau misalnya kalau kita itu kuliah di universitas swasta nih kayaknya itu low profile gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak orang itu lebih memandang pasti mana nih yang dicari, pasti universitas negeri gitu. Nah, apakah sebenarnya di Gundar atau di Untirta itu kita itu tidak bisa berprestasi atau kita tidak bisa berkreasi sehingga bisa menyeimbangkan dengan universitas di negeri gitu. Gimana nih Kak? Mungkin dari Kak Fani dulu. Kak Fani dulu. Nah, sebelumnya mau diralat ya, sebenarnya Untirta sendiri salah satu universitas negeri di Serang sendiri. Jadi dia dari udah dulu, negeri ya. Dari dulu udah dari negeri tahun ya? 2000 dia udah negeri. Makanya alasan salah satu kenapa saya masuk Untirta karena dia salah satu universitas negeri di Serang. Satu-satunya saat itu. Ya, karena IAIN waktu itu masih swasta ya, belum negeri. Nah, jadi kalau dibilang apa tadi, kita ya tetap bersaing, tetap bisa berkreasi. Sebenarnya gimana dari diri kitanya aja sih ya, mau berkreasi dalam hal apa gitu. Kalau misalkan kalau kita sendiri kan emang istilahnya baru ya, belum lama banget lah, baru 20 tahun dia jadi universitas negeri gitu kan. Tapi kalau untuk kalau mau ngomongin kita mau kreasi nih tentang dakwah, sebenarnya banyak caranya, banyak lahannya, tergantung gimana kita memanfaatkan itu semua sih. Oke. Kemudian dari Kak Tania nih. Kalau silakan, Kak aku sendiri ya pribadi sama kayak Kaca sih mikirnya. Kalau misalnya kayak sebenarnya universitasnya apa tuh nggak mempengaruhi dia lulusannya nanti bagus atau enggak, tergantung kayak individunya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya mau sedikit ngiklanin Gundar sih ya, ya kalau misalnya promote ya, silakan. Dibilang swasta itu lebih, istilahnya lebih, kalau kasarnya lebih jelek daripada negeri, nggak juga sih ya, soalnya kayak misalnya contohnya gitu ya, contohnya Gunadarma, memang Gunadarma itu kan memang jurusan kampus yang emang udah lama banget ya, kalau aku tahu aku yang tadinya sekolah tinggi jadi universitas kayak gitu. Terus kalau yang aku tahu banyak kampus-kampus swasta yang memang nggak kalah bagus dibandingkan negeri gitu. Ya kalau kata aku sih ya itu dari orangnya sendiri sih gitu. Gimana caranya dia maksimalin dirinya jadi lulusan yang bagus. Kayak misalnya banyak lulusan negeri yang jadi pengangguran kan nggak dikit gitu loh. Jadi memang sebenarnya tergantung sendiri sih, kayak individu itu mau memaksimalkan dirinya tuh kayak gimana gitu. Dia mau negeri tapi dia juga nggak gerak juga nggak bakal ada yang gitu sih kalau menurut aku. Oke. Jadi kembali ya kepada diri kita sendiri, sebenarnya kita nanti mau masuk kemana aja ya, teman-teman mau masuk mau kuliah di Ambon kayak mau di Papua kayak mau di Afrika gitu ya. Itu kembali kepada diri kita gitu. Jadi kalau misalnya kalaupun kita misalnya kuliah di universitas yang ternama gitu, tapi kita hanya sekedar menjalankan kuliah itu apa adanya tanpa kemudian menghadirkan effort yang sangat luar biasa, maka ya
bisa jadi belum tentu kita juga menjadi yang terbaik dibandingkan dengan teman-teman kita yang masuk di universitas swasta gitu. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir mau masuk kuliah dimanapun, itu yang penting kita ada upaya untuk menjadi yang terbaik dan menjadi mahasiswa berprestasi di sana gitu. Berprestasinya tentu tidak hanya dalam hal duniawi aja, tapi juga harus diimbangi dengan prestasi akhirat ya, karena nanti kehidupan kita yang sesungguhnya itu kan di akhirat. Di dunia ini kita hanya menjalankan aturan mainnya Allah aja gimana nih gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Oh, ada ternyata. Gimana nih? Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Satu pertanyaan lagi deh ya. Kak, kalau masih ada waktu boleh tanya lagi nggak? Aku ada minat di DKV, tapi kakak aku bilang jangan pilih seni-seni karena Indonesia nggak mendukung seniman di Indonesia. Sebenarnya yang dikejar semester 3-nya, dengar-dengar semester 3 DKV itu ada penjurusan mau pilih gambar lagi atau ambil video atau desain produk, terus dengar-dengar mahal juga kan, terus jadi bingung. Kakak sih nyaraninnya bahasa, enaknya gimana ya Kak? Aku juga jadi mikir kalau bahasa bisa lebih kepake aja, tapi ya balik lagi gitu jadi bingung. Nah, ini mungkin yang bisa menjawab antara anak teknik desain, arsitek mungkin, atau DKV, dan bahasa Arab kali ya. Mungkin dari Kak Aca dulu. Oke, coba jawab ya. Ya, jadi kalau ini setahu aku sih ya, karena aku bukan masuk ke DKV-nya, tapi menurutku pribadi di masa serba teknologi sekarang itu sebenarnya kepake banget gitu kalau masuk jurusan DKV, karena kan kalau kita apalagi di masa pandemi ya gitu, banyak orang yang misalnya minta digambarin apa, ada poster apa segala macam gitu. Itu kan biasanya yang lebih nyeninya itu kan anak-anak DKV itu yang desain kayak gitu. Setahu aku ya kalau desain DKV kan kayak gitu. Jadi sama sebetulnya kita sebenarnya kalau menurut aku pribadi ketika masuk ke kampus harus mikir ke depannya itu kan mau kayak gimana gitu. Nah, ketika misalnya kayak mau lanjut misalnya mau masuk ke DKV gitu, itu kan juga nanti bisa jadi prospek dakwah misalnya gitu. Macam apa sih, aku tuh suka Ija Palila kan kalau buat desain-desain tuh lucu-lucu gitu ya. Nah, menarik. Itu menarik gitu. Nah, itu bisa banget kalau misalnya dipelajari di DKV. Emang akhirnya ngeluarin kocek mungkin atau dana yang lebih besar, karena setahu aku di Mercubuana sendiri jurusan ini tuh broadcasting sih di sana itu emang yang paling besar di antara jurusan yang lain, karena kan dari segi alat apa segala macam besar gitu. Jadi emang ya itu satu pengorbanan sih menurutku, tapi insya Allah worth it lah gitu. Itu Kak Farah. Oke Kak Aca, kita kembali kepada Kak Nuri. Kak Nuri sudah terhubung. Ya. Ini pendapat dari dua arah ya, dari segi anak teknik, kemudian juga dari anak bahasa Cila. Oke, dilanjutkan Kak Nuri. Ya, jadi sebenarnya semua jurusan itu pasti ada manfaatnya sih, kalau aku gitu ya. Jadi mau bahkan tata boga aja itu masih ada minatnya gitu, dan bisa jadi chef pertemanan. Untuk DKV sendiri sih kayaknya keren juga gitu kan. Jadi untuk misalkan gambar bisa jadi benefiko, makanan gitu. Terserah si ayah sih minatnya gimana dan pengennya tuh lebih kemana, karena dua-duanya sama-sama menguntungkan, pasti tergantung kita sendiri sih bisa mampu menjalani jurusan itu atau enggak gitu. Karena kan kalau misalkan terpaksa kayak misalkan bahasanya kurang atau misalkan nggak mau banget gitu kan masuk bahasa, takutnya di tengah-tengah kenapa gitu. Nah, jadi terserah ayahnya sendiri pengennya masuk ke mana. Cuman kalau aku sendiri dari bahasa sih, alhamdulillah aku ngikutin gitu ya. Alhamdulillah jadi ada hikmahnya di tengah-tengah gitu. Aku bisa tahu bahasa Arab tuh lebih dalam kayak gimana, sastranya tuh kayak gimana gitu. Terus jadi tahu gitu kayak misalkan waktu itu pernah ada Raja Salman gitu yang datang, kita bisa jadi komunikasi sama orang luar kayak gitu sih. Itu
ada untung, sama-sama semua ada untungnya sih Kak. Jadi mungkin istighfarah lagi aja ya ayah gitu. Oke, terima kasih Kak Nuri. Bentar. Oke nih, ada pertanyaan juga tentang SNMPTN. Katanya Kak Dini mau menjawab tentang SNMPTN. Oh iya. Ini Tadi kalau itu teman-teman sudah pertanyaan. pada bosan, boleh melambaikan tangan ke kamera ya. Tadi ini ada pertanyaan dari Ana tentang SNMPTN yang cukup menarik juga buat dibahas. Sebenarnya kalau buat tahun ini sih SNMPTN kan udah ditutup ya, tapi kalau misalkan kalau dengar-dengar tadi kayak Ana masih kelas 10, jadi masih bisa persiapan buat SNMPTN 2 tahun lagi. Sebenarnya SNMPTN tuh penilaiannya nggak cuma diambil dari nilai rapot aja. Jadi SNMPTN tuh setahu aku juga mempertimbangkan dari kayak alumni sekolah yang udah di kampus itu. Kayak misalkan kakak tingkat atau kakak kelas kamu yang udah di kampus itu tuh nilainya gimana. Dan biasanya sekolah yang udah lebih banyak menerima, gimana ya, kampus yang udah punya banyak menerima siswa dari sekolah tertentu tuh cenderung menerima lebih banyak lagi murid. Jadi kalau misalkan SNMPTN, aku saranin untuk strateginya daftar ke kampus yang udah banyak kakak tingkatnya di situ. Itu bakal lebih membantu banget, jadi nggak cuma nilai doang. Tapi kalau rata-rata nilai sih biasanya kayak 8, 9 gitu ya. Cuman ya aku nggak lolos SNMPTN, jadi aku kurang tahu kalau soal nilai, tapi nggak cuma sekedar nilai doang kok buat bisa diterima SNMPTN. Terus bisa juga kayak ikut lomba-lomba buat nambah sertifikat, karena itu juga dilihat kalau di SNMPTN nanti ada ngumpulin sertifikat, dan itu nambah penilaian juga untuk bisa masuk ke kampus yang kamu daftar. Terus mau sedikit nambahin juga boleh nggak Kak tentang yang DKV sama sastra tadi yang bingung tentang Boleh milih jurusan? banget. Silakan. Sedikit saran dari aku, kalau misalkan teman-teman masih bingung untuk pilih jurusan, bisa dicek mata kuliah di jurusan dan universitas yang teman-teman mau. Jadi lebih ke gambar lagi kira-kira nanti selama 4 tahun tuh bakal belajar apa aja. Karena kayak beda-beda gitu loh, biasanya kayak misalkan DKV di universitas di ITB sama misalkan di UMN atau di Gunadarma, terus atau di kampus mana tuh nanti bakal beda-beda semua. Jadi kayak baca-baca aja mata kuliahnya di antara jurusan dan universitas yang dipengenin. Semoga bisa membantu buat pertimbangan menentukan juga. Oke, terima kasih kepada Kak Dini. Oke, nih kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Atau ada yang mau menanyakan secara langsung mungkin sebelum kita akhiri? Oke, sepertinya belum ada ya. Nah, buat teman-teman, siapa tadi? Itu Kak, ada tadi yang di atas belum dijawab, Rizka Afifah. Oh iya, terlewat. Mohon maaf, saudara. Mana ya? Oh iya, Rizka Afifah. Assalamualaikum. Kak mau tanya sama Kak Tasya terkait jurusan komunikasi penyiaran Islam di UIN Jakarta itu gimana ya, Kak? Gambarannya terus ada komunitas dakwah gitu, Kak. Ada komunitas dakwah gitu nggak? Dan mau tanya satu lagi sama Kak Nuri terkait bahasa Arab, kalau di Universitas Al-Azhar Indonesia itu yang pelajari itu mengadopsi dari Universitas Al-Azhar di Kairo atau punya metode pembelajaran sendiri karena kan ini di Indo. Makasih Kak. Ya mungkin bisa langsung dijawab secara singkat ya dari Kak Tasya dulu mungkin. Oh iya, jadi kalau misalkan untuk jurusan komunikasi penyiaran Islam, itu tuh jadi kalau yang aku baca juga itu tuh jadi belajar itu tentang kayak bagaimana kayak membuat konten kayak penyiaran aja gitu pada umumnya, tapi juga kayak diimbangi dengan kayak metodologi dakwahnya juga dipelajari. Jadi kayak bagaimana bisa melakukan penyiaran kayak radio dan lain sebagainya, tapi itu kayak tetap berbasis Islami kayak gitu. Kemudian untuk lengkapnya bisa dilihat di websitenya aja, itu juga kayak lengkap gitu ya, apa aja matkul yang dipelajari dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk komunitas dakwah di
Kalau misalnya untuk khusus di Komisi Penyiaran Islam, aku kurang tahu ya kalau khusus di prodi itu. Tapi kalau di UIN sendiri itu sebenarnya banyak banget ya, karena kan namanya juga Universitas Islam. Kalau dari kampusnya sendiri, dari unit organisasi kemahasiswaannya itu juga emang ada lembaga dakwah kampusnya, dan ada juga kayak himpunan kori-koriah gitu di situ. Tapi kemudian kayak selain memang dari formal dari kampusnya, lembaga yang disediakan kampus, itu juga ada komunitas-komunitas yang sendiri-sendiri gitu. Kayak ada komunitas kajian Muslimah Jakarta, terus juga ada SPUM ID yang Speak Up Your Mind, mungkin itu udah familiar ya teman-teman sama SPUM. Kemudian kalau misalnya untuk di prodi aku sendiri, kan ada BEM-nya juga ya, dan di BEM itu, di BEM kedokteran itu juga ada, di DEMA kedokteran itu ada Departemen Keislamannya. Nah, dan Departemen Keislaman di BEM-BEM kedokteran di seluruh Indonesia itu tuh tergabung juga dalam namanya tuh Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran Indonesia. Jadi BEM divisi keislaman di prodi kedokteran dari berbagai jurusan berbagai kampus di Indonesia itu kayak ada forumnya, jadi kayak suka membahas kayak bagaimana sih kayak misalkan suatu masalah di kedokteran itu menurut perspektif Islam dan lain sebagainya gitu sih. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Tasya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Nuri. Oke. Untuk pembelajaran di Universitas Al-Azhar Indonesia itu jauh banget sama di yang Al-Azhar Kairo ya pastinya, karena kita kan orang Indonesia, jadi rata-rata mahasiswa yang masuk itu masih dari nol gitu, jadi nggak langsung jago udah bahasa Arab. Jadi pembelajaran itu mengikuti ya KBM seperti yang di Kemendikbud gitu kan. Jadi sama kayak kampus-kampus lain yang mengikuti secara gitu. Jadi tapi di kampus juga ada natif dari Sudan, Yaman kayak gitu. Jadi bisa langsung ngobrol langsung kayak gitu. Cuman pembelajaran metodenya itu tetap dari Indonesia, dari Kemendikbud. Oke. Nah, terima kasih kepada Kak Nuri. Buat teman-teman lainnya yang masih ada pertanyaan nih, mungkin masih banyak satu hal yang ingin didiskusikan bersama pemateri kita, teman-teman bisa menghubungi pembicara kita. Buat teman-teman yang sudah join di grup, nah bisa langsung PC ke masing-masing pembicara yang ingin diajak diskusi gitu. Oke. Sebelum diakhiri mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari peserta, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, semangat semuanya. Semangat menempuh ke kehidupan baru yang memang serba bebas dalam arti kamu mau belajar nggak belajar, mau ikut UTS nggak UAS, itu terserah kita gitu. Paling nanti juga konsekuensinya nggak lulus satu semester atau nggak naik semester gitu. Jadi memang kuliah itu adalah zona di mana kita sendiri sebagai pengendali atau kita sendiri sebagai kunci untuk menjalankan kehidupan di kampus. Di sisi lain memang ada support, ada dukungan dari orang tua, kemudian ada pertolongan juga dari Allah. Tapi yang menjadi kunci kita mau berjalan ke jalan ke arah mana itu adalah kita gitu. Kalau misalnya kita belum memiliki bekal, maka kita harus bersegera untuk mempelajari dan mendapatkan bekal, sehingga nanti ketika kita masuk ke dunia kampus, kita pun sudah siap menjalankan kehidupan kampus dan sudah siap kita harus menjadi seperti apa gitu. Nah, teman-teman kalau mau diskusi lebih dalam, monggo dihubungi. Pembicara kita sudah ada di grup WA ya. Oke, terima kasih kepada 10 pembicara kita hari ini yang sangat luar biasa. Dan kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya hampir 2 jam untuk mengikuti agenda ini, semoga kuotanya juga menjadi amal jariah buat teman-teman sendiri. Langsung saja kita akhiri forum ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang teman-teman.